Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Sudah sebelum materi ibu jelaskan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Mas dari berdoa. Sebelum kita mulai lagi pada Bismillahirrahmanirrahim. Kalian ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? apa? Untuk materi sekarang, Ibu akan menjelaskan apa tujuan globalisasi. Tujuan globalisasi yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian dapat mengetahui lebih dalam dan mengenal pengertian. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian dapat mengetahui lebih dalam mengenal pengertian globalisasi di Indonesia dan juga dalam globalisasi itu telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang budaya. Salah satu contoh dari dampak globalisasi terhadap budaya adalah pengaruhnya terhadap pakaian tradisional dan baju adat suatu daerah, seperti baju adat Papua. Nah, meskipun baju adat Papua memiliki nilai-nilai budaya dan tradisi yang kaya, namun pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi perkembangannya. Nah, dalam konteks globalisasi, baju adat Papua dapat mengalami proses adaptasi dan modifikasi untuk menyesuaikan dengan tren model dan gaya hidup yang lebih modern. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan bahan-bahan dan desain yang lebih kontemporer serta integrasi elemen-elemen yang baru, memperkaya tampilan baju adat Papua meskipun kearifan lokal tetap dijaga dalam setiap rangkaian baju adat Papua untuk mempertahankan identifikasi. Baiklah, pada materi kemarin kita sudah membahas tentang perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya. Pada hari ini saya akan menjelaskan apa itu globalisasi. Ini ada satu pautnya kan bagi kemarin perubahan sosial budaya. Nah, coba dilihat dulu halaman berapa? 115. Sekarang akan membahas globalisasi. Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu pengertian globalisasi ini? Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Globalisasi adalah proses sosial yang globalisasi adalah suatu proses sosial yang dijalankan sosial dan budaya menjadi seluruh teknologi menjadi semakin sadar bahwa pengetahuan tersebut menjadi semakin Oke, yang bisa masuk dalam kategori globalisasi. Jadi globalisasi itu sendiri secara
secara singkatnya itu adalah proses penyembuhannya seluruh warga dunia berkat adanya suatu teknologi. Jadi globalisasi ini nanti ada beberapa dampak negatif dan positif negatif. Jadi itu dibaca halaman 115 ada dampak positif negatif. Kira-kira dari teman-teman di lingkungan sekitar kalian ini kira-kira bentuk globalisasi apa saja kira-kira yang bisa ditemukan? Jadi saya temukan salah satu bentuk globalisasi di lingkungan sekitar ini adalah apa? Kemajuan teknologi, apalagi perubahan apa tadi yang sebelumnya sosial budaya, kemudian ada juga di bidang ekonomi, ada juga bidang transportasi dan masih banyak lagi. Contoh kecil yang ada di lingkungan yang ada di kelas ini apa? Penggunaan gadget atau apa itu termasuk dari globalisasinya. Dalam hal apa ilmu, pengetahuan dan teknologi. Oke, sekarang kalian untuk kelompok kecil untuk mendiskusikan apa saja yang ada di sekitar Anda, bentuk-bentuk dampak positif dan negatif dari globalisasi itu sendiri. Baiklah, pada materi kemarin kita sudah membahas tentang perubahan sosial budaya dan perubahan budaya. Pada hari ini saya akan menjelaskan apa itu globalisasi. Ini ada satu pautnya dengan bab yang kemarin, perubahan sosial budaya. Nah, coba dilihat dulu halaman berapa? 115. Sekarang akan membahas globalisasi. Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu pengertian globalisasi itu sendiri? Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Globalisasi adalah proses sosial yang globalisasi adalah suatu proses sosial yang sosial dan budaya menjadi seluruh dan manusia menjadi semakin sadar bahwa manusia menjadi semakin Ya, bisa masuk dalam kategori globalisasi. Jadi globalisasi itu sendiri secara singkatnya itu adalah proses penyembuhannya seluruh warga dunia berkat adanya suatu teknologi. Jadi globalisasi ini nanti ada beberapa dampak negatif dan positif negatif. Jadi itu dibaca halaman 115.
ada dampak positif negatif. Kira-kira dari teman-teman di lingkungan sekitar kalian ini kira-kira bentuk globalisasi apa saja kira-kira yang bisa ditemukan? Jadi saya temukan salah satu bentuk globalisasi di lingkungan sekitar ini adalah apa? Kemajuan teknologi, apalagi perubahan apa lagi yang baru sebelumnya? Sosial budaya. Kemudian ada juga di bidang ekonomi, ada juga bidang transportasi dan masih banyak lagi. Contoh kecil yang ada di lingkungan yang ada di kelas ini apa? Penggunaan gadget atau ini termasuk dari globalisasinya dalam hal apa? Ilmu, pengetahuan dan teknologi. Oke, sekarang kalian duduk kelompok kecil untuk mendiskusikan apa saja yang ada di sekitar Anda, bentuk-bentuk dampak positif dan negatif dari globalisasi itu sendiri. Dampak globalisasi itu ada dua, yang pertama dampak positif globalisasi. Dampak positif itu ada yang satu, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Yang keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Yang kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Yang keenam, berkembangnya dunia pariwisata. Yang terakhir, perkembangan alat komunikasi dan keterhubungan informasi. Dampak negatifnya yaitu satu, westernizasi. Yang kedua, demoralisasi. Kesenjangan sosial ekonomi. Yang keempat, kriminalitas. Yang kelima, pencemaran lingkungan. Oke, dari penjelasan tadi, jadi globalisasi itu memiliki dua dampak, positif dan negatif. Positif dan negatif. Yang positif diantaranya kemajuan iptek, kemudian kemajuan tentang perdagangan dari sebuah negara itu menjadi semakin tinggi. Kemudian apalagi salah satunya yang dampak positif, kemajuan ekonomi negara itu semakin meningkat ya. Efektivitas efisiensi suatu negara atau wilayah tertentu. Kemudian yang negatif itu juga banyak, di antaranya ada kriminalitas. Contohnya yang kriminalitas di lingkungan kita itu apa? Mencuri. Kemudian pergaulan bebas ya, itu juga dampak negatif dari sebuah globalisasi. Karena apa? Budaya globalisasi membawa pergaulan bebas itu seakan-akan masuk dalam wilayah Indonesia. Itu seakan-akan Indonesia ini akan apa ya, disamaratakan sama dengan negara barat. Padahal Indonesia memiliki norma yang berbeda dengan budaya barat. Apalagi contohnya yang dampak negatif, pencemaran lingkungan, contohnya membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Apalagi kalau yang berhubungan dengan berbeda atau itu adalah pemanasan. Oke, mungkin dari penjelasan yang baru sampaikan ada yang bisa menyimpulkan. Ya, silakan. Globalisasi merupakan proses sosial yang dilakukan dalam berbagai dalam mengenal sosial dan budaya. Hal tersebut meningkatkan kesadaran manusia bahwa pembangunan tersebut
semakin turun dan meninggalkan batas geografi, ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, benar sekali. Baik, hari ini juga akan menggunakan kembali. Jadi, globalisasi adalah proses sosial yang memadukan negara geografi dalam pengakuan sosial dan budaya. Dengan kata lain, globalisasi ini menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terhubung. Jadi, globalisasi ini memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, serta pengembangan suatu negara yang semakin meningkat. Dampak negatifnya adalah penurunan lingkungan, industrialisasi, dan kriminalitas. Baik, jika sudah jelas dari yang ditanyakan, sebelum mengakhiri kegiatan belajar kita pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama kepada kelas. Kita berdoa. Sebelum mengakhiri belajar pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktunya hari ini. Untuk hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.